Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan NIM 200222131. Baik, di sini saya akan menjawab soal MIT dengan mata kuliah AIK. Soal yang pertama yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains beserta fotonya. Pertama, di bidang ilmu pengetahuan yaitu Ibnu Sina 1980 sampai 1307. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter kelahiran Persia atau sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filsuf dan kedokteran. Ia juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Yang kedua, di bidang teknologi yaitu Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang sangat digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Al-Haytham menginspirasi Roentgen, Bacon, dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Yang ketiga, di bidang seni, Al-Badaf dan Al-Tahif sekitar tahun 1961 sampai 976 Masehi. Seni ukir yang dikembangkan tidak hanya pada kayu tetapi juga pada logam, emas, perak, marmer, mata uang, dan porselin. Di bagian sains terdapat Al-Battani. Al-Battani merupakan seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam 1 tahun. Terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Pria dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Ibnu Sinan Al-Hagi Al-Harrani As-Sabi Al-Battani ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara eksplisit serta dalilnya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Dalilnya yaitu terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 97 dan Quran Surah Yunus ayat 5. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terhadap budaya yang berkembang di masyarakat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia atau biasa juga disebut dengan turun-temurun. Hubungan antara ilmu, agama, dan budaya yaitu saling berkaitan untuk saling melengkapi. Hubungannya saling mendukung dan mempengaruhi, serta saling tarik-menarik dan berinteraksi. Selanjutnya, budaya yang berkembang di masyarakat itu Islam sebagai agama wad'un ilahiyun,
senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam. Karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya pada masing-masing wilayah dan atau kawasan. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan secara eksplisit bagaimana interaksi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu dan ajaran Islam, pembawahan antara ilmu dan Islam sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Ilmu yang kita dapat harus diberikan juga kepada yang lain. Ilmu untuk ilmu ialah ilmu untuk ilmu itu sendiri, bukan yang lain. Pertanyaan keenam yaitu jelaskan akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Adanya pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum sehingga pada gilirannya melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Dampak dari pemisahan tersebut adalah terjadinya krisis nilai pada peradaban manusia. Pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan perbedaan ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi ada bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai ialah memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan pertimbangan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Pertanyaan ke-8 yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Akhlak terpuji terhadap Allah yaitu ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, dan tidak bercampur dengan yang lain. Selanjutnya bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan. Selanjutnya sikap bersabar, dapat menahan diri daripada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhanya. Selanjutnya bersyukur, suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selanjutnya pertanyaan ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang berupa firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Selanjutnya, ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam sekitar kita. Contohnya, terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ke-10 yaitu jelaskan tujuan menciptakan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu mengurus bumi atau khalifah. Menurut Islam, tujuan manusia diciptakan yang pertama adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia menurut Islam yang selanjutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu mengemban amanah. Yang selanjutnya yaitu beribadah kepada Allah. Tujuan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah.
Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang ada pada diri manusia yaitu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.